kebijakan pengadaan PPPK atau P3K guru di tahun 2021. Ini dari Badan Pegawai Negara, Jakarta, 23 November 2020. Nah, landasan hukum dan potensi P3K guru gitu ya. Ini untuk landasan hukumnya ini sebelah kiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, sampai yang kelima adalah Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K ya. Kemudian sebelah kanan informasinya adalah setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, kebutuhan P3K disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kemudian setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama menjadi calon P3K telah memenuhi persyaratan. Kemudian batas usia pelamar antara 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum BUP ya. Kemudian potensi P3K atau PPPK guru. Nah, ini calon peserta seleksi P3K guru tahun 2021. Ini untuk database THK 2 tenaga pendidik PKN itu 121.954. Kemudian ini diambil juga dari data pokok pendidikan atau GTK, database kelulusan atau PPG gitu ya. Jadi nanti kalau disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, nah ini kebutuhannya sudah terlihat di situ ya. Per Maret 2019 masih terdapat guru honorer K2 dengan latar belakang pendidikan belum strata 1. Sejumlah 46.921 orang ya. Lanjutkan. Nah ini CPNS 2019 dan P3K tahap 1 untuk guru. CPNS guru 2019 untuk formasinya ternyata 55.490. Ternyata yang lulus seleksi hanya 53.206. Jadi tidak semuanya terambil semua untuk formasinya ya, karena yang lulus lebih sedikit, tidak terambil semua. Kemudian ini untuk PPK guru tahap 1 di 2019 statistiknya. Untuk pendaftar 70.891, ternyata yang lulus administrasi hanya 56.370 saja. Mungkin dari ijazah yang tadi dikatakan mungkin masih belum S1 gitu ya. Kemudian yang ikut ujian seleksi hanya 55.937 dan lulus passing grade ya. Lulus passing grade-nya hanya 34.994. Nah, ini untuk pendidikannya ternyata untuk diploma 2 0,02%. Untuk S1 34.588 atau 98,95%. S2-nya hanya 398 sekitar 1,02%. Kemudian S3-nya hanya 2, berarti sekitar 0,006%. Nah, ini untuk usia per 1 Desember 2020, usia yang kurang dari 57 tahun itu sekitar 34.818 ya. Kalau di persentase 99,61%. Nah, usia antara 57 sampai 58 itu 97 orang ya. Ini 0,28%. Dan usia antara 59 sampai 64 39 sampai 0,11%. Masa kerjanya lebih dari 12 tahun. Nah, ini untuk pelaksanaan seleksi P3K untuk guru. Nah, ini prinsip pelaksanaan seleksinya itu transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Tahapan pengadaan ASN, perencanaan pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Tim pengadaan ASN atau panitia seleksi nasional terdiri atas lintas instansi antara lain Kemenpan RB, Kemendikbud, Kemendagri, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Ya. Nah, ini penetapan kebutuhan passing grade, itu pendaftarannya. Ini yang penting pendaftaran dulu saja ya. Nah, ini pendaftarannya melalui SSCASN untuk strip PPPK. Ini langkah awal pembuatan akun, kemudian yang kedua pendaftaran, ketiga pencetakan kartu ujian. Kemudian pendaftaran ini akan terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja di sekolah dan sudah masuk dalam Dapodik, bersyukurlah ya, mudah-mudahan Dapodiknya juga tidak bermasalah. Kemudian data kependudukan atau Dukcapil, ini akan terintegrasi oleh dua poin penting ini ya. Kemudian verifikasi data akan dilakukan tim Kemendikbud.
Periode hubungan perjanjian kerja. Penyebab berakhirnya perjanjian kerja ini satu, diberhentikan dengan hormat, ya, karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Tidak cocok jasmani dan atau rohani, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Yang kedua, diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, dikarenakan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kemudian melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, tidak memenuhi target kerja yang telah disepakati. Yang ketiga, diberhentikan tidak dengan hormat, ini karena penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45. Dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Kemudian poin yang keempat, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang poin kelima, dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Nah, ini untuk yang sebelah kiri, jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja untuk PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.